Selamat malam, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kita bertemu lagi di aplikasi Zoom. Tentunya walaupun kita tidak dapat bertemu secara fisik, namun kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita, sehingga kita dapat tetap berjalin, walaupun melalui fases online. Hari ini tanggal 29 April 2020 kita akan melakukan perenungan malam, persekutuan doa malam, dan juga kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Sebagai nats pengantar dalam renungan malam ini, akan saya ambil dari Mazmur pasal 42 ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Pada saat situasi seperti sekarang ini, di mana kita sudah mungkin 4-5 kali tidak bisa hadir dalam gereja, tidak bisa bersama-sama berbakti, tapi saya percaya di setiap hati kita, masing-masing jemaat Tuhan, ada suatu kerinduan dalam hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena memang demikianlah Tuhan menanamkan hati yang rindu akan Dia pada saat kita diciptakan. Masing-masing secara personal, satu demi satu, umat Tuhan akan merindukan Tuhan. Sebagai pembuka pada renungan malam ini, kita akan menyanyikan bersama suatu lagu yang sudah familiar bagi kita semua, yang terambil dari PBSR nomor 94, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Kau
Demikianlah saudara sekalian, hati kita sangat merindukan hadirat Tuhan untuk nyata dalam diri kita masing-masing, memberikan kedamaian yang bukan dari dunia ini, tapi damai yang Tuhan berikan. Kita akan berdoa untuk perenungan malam ini. Bapa di surga, selamat malam. Malam ini kami semua berkumpul, walaupun tidak secara fisik bertemu, namun satu demi satu kami di tempat masing-masing saling memuji Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama berdoa kepada Engkau. Kerinduan kami selalu ingin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kerinduan yang kami nyatakan dari nyanyian yang sebelumnya kami naikkan, bahwa seperti rusa kami merindukan sungai, demikian juga jiwa kami merindukan Engkau. Saat ini kiranya Tuhan memberkati acara rangkaian yang kami jalani malam ini. Kiranya kasih penyertaan Tuhan senantiasa bersama kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan renungan malam ini untuk mempersiapkan hati kita, mohon ampun dosa dari Tuhan atas semua mungkin kealpaan, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kita akan menaikkan pujian sebagai pengantar pengakuan dosa dari lagu KPPK nomor 78, Kasih Yesus yang Dalam. Kita nyanyikan bait 1, bait 3, dan kemudian diulang lagi bait yang pertama.
Mari kita berdoa bersama, mohon pengampunan Tuhan atas segala salah dan dosa kita, sehingga kita boleh dilayakkan dalam renungan malam ini, dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dalam keberdosaan kami ke hadapan Engkau. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang jauh dari sempurna. Untuk berjalan di dalam kebenaran, kadang kami jatuh dan melenceng. Namun demikian Tuhan, Engkau selalu menyatakan kasih-Mu kepada kami. Engkau ingin kami kembali kepada Engkau apabila kami tersesat. Engkau selalu memanggil kami, bahkan Engkau bertanya, seperti halnya Engkau bertanya, di manakah Adam pada saat Adam jatuh dalam dosa. Saat ini pun Tuhan, pada saat Engkau bertanya, di manakah kami datang kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, dan kami berterima kasih Tuhan Yesus telah menanggung seluruh dosa kami di atas kayu salib, sehingga kami yang tidak layak ini boleh menjadi layak di hadapan Tuhan. Yang tidak benar, oleh Tuhan mengampuni kami, sehingga kami boleh lagi benarnya di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk hari ke depan, kiranya kami mohon Roh Kudus memimpin hidup kami, sehingga kami boleh dijauhkan dari pencobaan. Ampuni kami satu persatu Tuhan, sesuai dengan besar, dalam, tinggi, dan lebar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk menerima firman Tuhan dan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Simon Stevi. Sebagai pengantar persiapan firman, akan kita nyanyikan sebuah lagu dengan judul Bagai Bejana Siap Dibentuk. Demikianlah kiranya kita satu persatu adalah pribadi yang rindu dan memohon untuk dapat dibentuk Tuhan masing-masing, karena Tuhanlah yang Maha Tahu, yang Maha Besar, yang dapat menyatakan kasih, yang membentuk kita secara pribadi satu persatu seturut hendaknya yang terbaik dalam waktu Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Kita akan nyanyikan Bagai Bejana Siap Dibentuk. Sempurnakan selalu dan
tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti Yesus, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Selamat sore, Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan. Malam ini kita sambil berdoa, kita merenungkan kembali sabda Tuhan yang mengingatkan kita. Saya akan bacakan dari Yakobus 4, ayat yang ke-13 sampai yang ke-15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ayat ini mengingatkan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, yaitu hidup di dalam kerendahan. Namun sampai hari ini, bahwa kecongkakan, keangkuhan sering menguasai kita. Untuk mengingatkan bagian itu, penulis surat ini mengingatkan, sehebat apapun saudara dan saya, dibayangkan hanya sekedar sebuah uap yang muncul di permukaan. Hanya hitungan detik, dia akan lenyap entah itu ditiup angin atau oleh sinar matahari. Itulah kenyataan akhir dari seluruh aktivitas dan peraihan manusia. Seberapa kuat kita bisa mempertahankannya? Bukankah itu sebuah kesia-siaan? Lalu bagaimana kita bisa menjadi orang yang berdampak? Ada bagian sabda Tuhan yang mengingatkan kita di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga. Dikatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ayat ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Yesus itu adalah penopang dari semesta. Dengan kata lain, ketika kita bisa dan lain sebagainya, harusnya kita ingat dialah sumbernya. Dialah yang membuat semua aktivitas kehidupan kita itu bermakna di dalam peraihan yang penuh hasil. Masihkah kita ingin menjadi orang yang tinggi hati? Ayat itu mengingatkan kita sedemikian. Saya teringat ada seorang, sebut saja Igor Sirkoski. Tidak semua orang tahu, tetapi pada zamannya dia hidup membuat sebuah
helikopter yang bisa mengudara. Apa yang dia siapkan pada waktu untuk pertama kali pesawatnya akan mengudara? Pada tahun 1939, dia berkata lirih dengan mengatakan, lebih baik kita berdoa kepada Yesus agar nut atau pin yang mengikat baling-baling itu bisa menopang semuanya secara bersama. Apa sebenarnya yang disebut dengan Jesus Nut di dalam pikiran Igor Sikorsky itu? Dia hanya mau mengatakan bahwa seluruh gerak daripada helikopter yang mengudara itu semuanya terkunci di satu bagian baling-baling atas itu, yang bentuknya Jesus Nut itu seperti lingkaran bergerigi sebesar tangan saya ini, ya, selebar tangan saya. Cuma dia lebih tinggi dan dia mengikat semua baling-baling. Dan kalau dia tidak ada, tidak mungkin berputar. Tapi mungkin saja dia ada, tetapi dia tidak berperan untuk menjaga putaran. Terbayang kalau pesawat itu sedang mengudara, tiba-tiba dia tidak bekerja, maka pesawat itu akan ambruk ke tanah. Ini mengingatkan kita ketika Igor Sikorsky itu mengatakan lebih baik kita berdoa kepada Yesus. Dan ketika dia berhasil, maka akhirnya orang ingat keberhasilan itu tidak lepas dari Yesus yang menjaga itu semua. Dan ketika dia menyebut itu Jesus Nut, yaitu satu seperti baut begitu ya, bergerigi yang menutup semuanya itu. Dan karena dialah semuanya berjalan. Dan akhirnya muncullah istilah The Jesus Nut. Apa yang sebenarnya mau dikatakan di sini? Seluruh hidup saudara dan saya tidak akan bermakna ketika dia tidak menjadi bagian yang menutup seluruh aktivitas kita. Kenapa? Karena tadi dalam Ibrani 1 ayat 3, dia menopang semesta ini. Bukankah engkau dan saya adalah bagian dari semesta? Kalau memang demikian, biarlah kita terus hidup untuk menyenangkan dia. Dan kita diingatkan sekali lagi pada kesempatan berdoa malam ini, bahwa berdoalah dengan kerendahan hati. Dan ketika keberhasilan itu sedang kita rencanakan, kita tidak mengatakan karena aku mau, tapi karena kehendakmu. Dan apa yang dikatakan oleh kehendak Tuhan di dalam bacaan tadi, dia sekali lagi mengatakan, janganlah kita memegahkan diri dalam congkak, karena kemegahan yang sedemikian itu salah. Jadi kemegahan apa yang ingin kita tampilkan? Kemegahan di dalam kerendahan dan mengakui bahwa Yesus itu adalah sumber hidup kita. Kiranya Tuhan menolong Ibu Bapak dan saudara sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Beberapa pokok doa akan kita naikkan. Yang pertama adalah bagi keluarga jemaat di GKI Agape yang saat ini lemah tubuh ataupun ada pergumulan secara khusus di hari-hari ini. Kita akan mohon bersama-sama Tuhan memberikan kekuatan juga penghiburan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surga, kami datang lagi kepadamu pada saat ini berdoa secara khusus untuk saudara-saudari seiman kami di Gereja GKI Agape yang pada saat ini mungkin mengalami lemah tubuh. Kiranya Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang mengetahui kami satu persatu secara pribadi, bahkan kondisi kesehatan kami yang terkadang kami tidak tahu, tapi Tuhan mengetahui secara pasti. Beberapa saudara kami mengalami lemah tubuh, kiranya Tuhan boleh datang, menjamah, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga saudara-saudara kami itu boleh menjadi sembuh dan kuat, dan tentu ada sukacita
karena Tuhan telah menghibur dan memberi kekuatan. Juga apabila ada jemaat yang saat ini mempunyai pergumulan tertentu, seberapa berat, seberapa ringan, kiranya Tuhan mau campur tangan, memberikan hikmat bijaksana dari Tuhan, sehingga apa yang digumulkan itu boleh Tuhan nyatakan kasih Tuhan, sehingga masing-masing memperoleh jalan keluar. Kami berdoa memohon kepada Tuhan. Kedua, kita akan berdoa secara khusus bagi keluarga Kristen di GKI Agape dan keluarga Kristen pada umumnya untuk kasih dan penyertaan Kristus, terutama pada saat terjadi pandemi corona saat ini, sehingga kasih Kristus tetap menyertai keluarga-keluarga Kristen juga dan keluarga pada umumnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat pandemi corona kali ini, banyak sekali hal-hal yang meresahkan, kadang menakutkan. Kiranya ketakutan itu boleh Tuhan gantikan dengan ketenangan, karena Tuhan yang Maha mengetahui, memiliki hidup kami. Pada saat kami berkumpul di rumah, kiranya Tuhan hadir dalam keluarga kami masing-masing, sehingga kasih Tuhan ada bersama kami sekeluarga. Kasih Tuhan menyatakan kegembiraan di dalam kami berkeluarga. Kiranya hanya Kristus yang kami pandang, dan kiranya Tuhan memberikan kasih kepada kami masing-masing. Kami mohon Tuhan. Kemudian kita akan berdoa bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, serta dampak yang menyertainya. Kira Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin kami. Kita buka suara berdoa bersama. Ya Tuhan, pada saat ini di mana pandemi dengan jumlah penderita yang makin bertambah, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden Jokowi, beserta seluruh menteri-menteri dan juga aparat-aparat yang secara khusus ditugaskan untuk menangani masalah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan bijaksana Tuhan, hikmat Tuhan ada pada mereka semua, sehingga apa yang mereka upayakan bukan semata-mata mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi kuasa Tuhan dinyatakan melalui mereka atas bangsa ini. Dan kiranya apa yang mereka upayakan boleh memberikan titik terang bahwa pandemi ini secara perlahan akan dapat diakhiri. Kiranya akan jauhkan Tuhan dari makin bertambahnya penderita di Indonesia ini. Dan bagi penderita yang sudah terjangkit dan saat ini sakit, kami berdoa kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan dan kesembuhan kepada mereka semua. Kami mohon ya Tuhan. Kemudian kita juga akan berdoa untuk pengabaran Injil dan saksi Kristus yang dinyatakan di dalam dunia ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami tidak lupa secara khusus mendoakan pengabaran Injil di dalam dunia ini sebagaimana amanat agung Yesus Kristus untuk Injil dapat diberitakan ke seluruh bumi. Pada saat situasi seperti ini di mana pertemuan fisik sangat dibatasi, tetapi kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat kepada masing-masing pengabar Injil maupun kepada kami bahkan masing-masing untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah masyarakat kami, keluarga kami, sehingga melalui hidup kami kasih Tuhan dinyatakan, dan juga melalui hikmat Tuhan pekabaran Injil dapat dilakukan walaupun pada saat ini dilakukan secara online. Kiranya kasih Kristus senantiasa melingkupi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini, dan kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutup, nyanyian penutup, kita akan naikkan bersama-sama satu pujian yang kita ambil dari PBSR nomor 32, El Shaddai.
El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Ibadah kita telah selesai. Kiranya walaupun ibadah ini telah selesai, namun kasih dan persaudaraan di antara kita tetap ada di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dengan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan. Amin.